Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jemaah laki bini yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia, kesehatan, keafiatan, keselamatan yang diberikan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ke depan kita semua, anak cucu kita semua senantiasa dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah SWT, serta diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutan terkait dengan nisfu Syaban yang kemarin. Jadi para malaikat mengatakan, ya Rabb hatal musyahin, ya Allah, sehingga kedua orang yang tidak bertutur sapa itu, berikanlah kepada mereka maghfirah, ampunanmu. Lalu Allah menjawab atas permintaan dan usulan dari para malaikat, ya malaikati da'huma hatta yastalihan. Wahai para malaikatku, tinggalkanlah yang dua itu, kami belum memberikan maghfirah, ampunan kepada keduanya, hatta yastalihan, sehingga kapan mereka berbaikan satu sama lain. Hatta yastalihan wasulhu khair, sampai kapan dia berbaikan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk untuk mempertahankan emosionalnya di dalam diri kita. Maka mari kita sama-sama mengalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi hari ini kita lanjutkan tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa'a lahadakum ajmain. Katakan ya Muhammad, bahwasanya Allah mempunyai argumentasi, Allah mempunyai alasan, Allah mempunyai dalil bahwasanya barang siapa pun yang mengingkar, yang menyekutukan Allah, maka akan Allah mengazab mereka. Jadi Nabi Muhammad katakan ya Muhammad bahwasanya Allah mempunyai alasan. Nah, kemudian walau syaa lahadakum ajmain. Kalau sekiranya Allah menginginkan kepada semua umat manusia, kepada semua hambanya akan diberikan petunjuk hidayah, maka Allah akan melakukan itu. Tapi itu yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Maka Allah memilih dan memilah siapa yang mau diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun beliau tidak berhak untuk menentukan siapa yang Rasulullah inginkan untuk diberikan hidayah petunjuk. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak punya hak untuk memberikan petunjuk hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Sebab hidayah itu adalah milik Allah, hak Allah, prioritas dari Allah Jalla wa'ala. Siapa yang dikehendaki. Maka alhamdulillah, wujud kita, keberadaan kita di muka bumi ini, tanpa pernah kita meminta untuk berikan hidayah, Allah berikan kita hidayah. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan istiqomah di dalam hidayah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Orang pamannya Rasulullah yang begitu gigih membantu Rasulullah dalam rangka memperjuangkan dakwah, itu pun beliau mati dalam keadaan kafir, Abdul Muttalib. Padahal beliau memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Tapi pada akhir hayat hampir beliau mengucapkan syahadah.
karena mau dibimbing oleh keponakannya yaitu Rasulullah. Tapi datang Abu Jahal mengatakan, ya Abdul Muttalib, teganya sekali engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita. Maka Abdul Muttalib menjawabkan, iya, kita akan berada di dalam agama nenek moyang kita. Tidak lama kemudian meninggal dunia. Hampir akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenikmatan yang tidak terhingga yang kita miliki dalam hidup ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat ini, qul halumma syuhada'akum alladziina yashhaduna Allah haram hadza fa in syahidu fala tashhad ma'hum ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Qul halumma syuhada'akum, bawalah kemari saksi-saksi kamu, hadirkanlah saksi-saksi kalian. Ini mereka menantang, qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna Allah haram hadza. Jadi Rasulullah mengatakan, menantang kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ditantang pula oleh Nabi Muhammad kepada orang musyrikin Makkah, apa yang Allah halalkan mereka haramkan. Mari bawa saksi-saksi kalian. Halumma, kumpulkanlah syuhada'akum, saksi-saksi yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Alladzina yashhaduna Allah haram hadza fa in syahidu fala tasma'u. Kalau mereka mendatangkan saksi ya Muhammad, jangan ikuti mereka. Sebab tentu mereka dan para saksi mereka akan berbohong, akan berdusta. Maka jangan ikut kepada mereka. Artinya jangan percaya kepada saksi atau alasan ocehan mereka, orang-orang musyrikin Mekah. Nah ini, fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau mereka bersaksi, jangan ikuti dia. Jangan percaya karena mereka berbohong. Wala tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu, dan jangan pernah sekali-kali mengikuti orang-orang musyrik Makkah alladzina kadzdzabu biayatina, yang mereka senantiasa mendustakan, membohongi firman-firman Allah Jalla wa'ala, mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi wala tattabi', jangan ikuti ahwa, keinginan, hawa nafsu alladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengimani, meyakini bahwasanya hari akhirat itu akan terjadi. Mereka tidak percaya, jangan ikuti mereka ya Muhammad. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, jangan ikut kepada mereka, jangan percaya kepada orang-orang yang tidak mempercayai bahwasanya akhirat itu akan terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hum bi rabbihim ya'dilun, sedang mereka mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Mereka kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ikuti, jangan percaya kepada mereka. Pertama, wala tattabi'ul ladzina kadzdzabu biayatina, jangan percaya, jangan mengikuti orang-orang yang mengingkari atas cipta orang yang mengingkari atas mereka mengingkari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah, dia tidak percaya, jangan ikuti. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan jangan ikuti orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, sedang mereka tidak mempercayai
dan mereka membuat kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga yang sampaikan di sini, pernah tahun 80-an yang baca buku tebal orang yang tidak mengimani hari akhirat, dan Profesor Mustafa Kamil yang dari Mesir berdebat tentang hari akhirat. Mustafa mengatakan, kami meyakini dan mempercayai bahwa hari pembalasan itu ada. Oleh karenanya kami berbuat amal soleh, kebaikan-kebaikan di dunia ini. Akan tetapi, kalau sekiranya itu tidak terjadi, kami sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dan kami mengimani itu akan terjadi. Nah sekarang masalahnya Anda yang tidak percaya bahwa hari akhirat itu akan terjadi. Sekarang Anda tidak menyekutukan Allah, tidak percaya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab dan sebagainya. Ada surga, ada neraka, dan ternyata itu terjadi. Anda mau lari kemana? Itu akhir dialog dari satu buku yang terbaca. Jadi kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Kemudian lanjutan ayat ini. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini juga banyak himbauan dari Allah SWT. Kemudian dalam waktu yang bersamaan banyak larangan dari Allah SWT. Qul ta'alu, katakanlah ya Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Jadi Nabi Muhammad mengajak mereka berdialog, berdiskusi, akan membuktikan apa yang diharapkan Allah dan apa yang dihalalkan oleh Allah. Pertama, yang diharamkan oleh Allah, alla tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukannya. Jadi kemusyrikan, musyrik tidak mendapatkan maghfirah. Kedua, larangan Allah, anjuran Allah. Kalau tadi larangan, alla tusyriku bi syai'in, jangan menyekutukan Allah, ini larangan. Sekarang himbauan dari Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah mengambil uang dari saku baju anaknya. Anaknya menaruh uang dalam kantong bajunya. Diambil oleh ayahnya untuk keperluan ibunya, memasak apa segala macam. Anak ini keberatan, lapor kepada Rasulullah. Jauh dia dari rumahnya ke rumah Rasulullah. Lapor, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, ayahku mengambil uangku. Kata Rasulullah, panggil ayahmu, suruh ayahmu datang kemari. Senang ini ayah, anak ini senang. Ini ya, seakan-akan dia mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Dengan riang gembira berlari pulang untuk mengambil ayahnya, untuk memanggil ayahnya karena dipanggil oleh Rasulullah. Begitu datang di rumahnya, jumpa ayahnya. Ya abati, sesungguhnya Rasulullah memanggilmu. Kata ayahnya, untuk apa? Anaknya tidak mau menjelaskan, pokoknya ayah dipanggil. Ini Rasulullah memanggil dengan senang hati dia. Bagus.
tetapi baru menyadar di dalam perjalanan sampai sebelum nyampe ke rumah Rasulullah, barangkali anak ini lapor kepada Rasulullah bahwasanya saya mengambil uangnya di kantongnya. Mungkin karena itu dia lapor kepada Rasulullah, saya dipanggil. Akhirnya orang tuanya ini sepanjang perjalanan dia menyusun bait syair, puisi di dalam hatinya. Gadautu mauludan wa muntuka yafiyah tu'allu bima ajni alaika wa tunhalu. Ya Allah, sekarang engkau sudah dewasa, anakku ini dari bayi sekarang sudah merasa dewasa. Dia melapor kepada Rasulullah bahwasanya saya mengambil uangnya. Padahal dulu waktu masih bayi, pada dia sakit, kuntu atamalmal, saya selaku orang tuanya berbolak-balik tidak bisa tidur karena dia sakit. Sekarang dia lapor kepada Rasulullah. Sekiranya kalau bisa dipindahkan penyakitnya itu, biar anak saya sakit, bayi saya sehat, saya akan siap akan menanggung penyakitnya. Yang penting anak saya sakit. Itu yang selalu saya harapkan dulu. Akan tetapi begitu sekarang sudah dewasa, dia merasa perkasa, merasa kuat, melaporkan saya selaku ayahnya kepada Rasulullah. Dia lanjutkan renungan dalam hatinya. Kalau anak saya ini tidak mau berbakti, kalau sekiranya putra saya ini tidak menghargai saya selaku ayahnya, minimal dia memperlakukan saya sebagai orang bertetangga kepada tetangganya untuk berbuat baik. Tidak apa-apa dia tidak menganggap saya orang tuanya berbuat baik, tetapi minimal dia memperlakukan saya sebagai orang tetangga, bagaimana orang bertetangga kepada yang lain, saling menghargai. Tapi sekarang dia melaporkan saya kepada Rasul. Pokoknya panjang lebar syair yang dia renungkan sambil berjalan. Begitu tiba di rumahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah tidak menanyakan mana uang, kenapa Anda ambil, tidak. Kata Rasulullah, ucapkan semua bait-bait syair dari perjalananmu tadi, dari rumahmu sampai menuju di sini. Apa renungan di dalam hatimu? Dia merasa malu mengatakan la syai' ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau Anda tidak memberitahu bait syair yang kau lantunkan di dalam hatimu, yang hanya telingamu yang mendengar tadi tanpa didengar oleh anak, maka malaikat akan memberitahu kepada saya apa yang kau ucapkan. Akhirnya dia menyerah. Kalau begitu ya Rasulullah, dia mulai susun bait syair tadi dari gadautu mauludan wa muntuka yafiyah tu'allu bima ajni adik wa tunhalu, terus sampai kalau waktu kamu masih bayi sakit, kalau bisa dipindahkan penyakitmu, saya akan menanggung sakitmu. Yang penting kamu sehat. Oh, itu panjang. Wabaka sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasulullah nangis. Rasulullah nangis mendengar bait syair itu. Lalu tangan Rasulullah memegang baju putranya itu sambil didorong. Anta wa maduka li abika. Kamu dan harta bendamu itu adalah milik ayahmu. Jadi dia tidak berdosa. Orang tua mengambil harta benda anaknya, apakah itu uang apa, selaku ayah tidak berdosa. Rasulullah katakan, anta wa maluka li abika, kamu sendiri, jiwamu sendiri, fisikmu sendiri, dan hartamu itu adalah milik ayahmu. La ilaha illallah. Apalagi sekarang zaman kita ini sudah memudar bagaimana anak-anak kita berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini sampai di sini saja, nanti kita lanjutkannya wala taqtulu auladakum min imlaq, sebab ini ayatnya agak panjang. Waktunya ini sudah jam 6 tepat.
Ya mudah-mudahan kita diberikan berbakti kepada orang tua kita, anak-anak kita berbakti kepada kita selaku orang tuanya, almarhumah orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia. Semoga Allah SWT memberikan maghfirah, ampunan atas kehilafannya, dan semoga Allah SWT menerima sekecil apapun amal ibadah yang beliau lakukan dulu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.